interview calon pengurus BEM serta kandidat calon ketua BEM Politeknik LP3 Kampus Jakarta Utara. Untuk saat ini yaitu sahabat Wulan dari kelas IK 30 dipersilakan untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi serta gagasannya. Kepada Wulan dipersilakan, mohon di on cam ya. Kami kasih waktu 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas IK 30 ingin diri atau memperkenalkan CV saya sebagai mahasiswa dan riwayat pendidikan saya sekaligus pengalaman saya sebelumnya. Dan visi misi pertama kali saya akan menyebutkan visi misinya. Visi dari saya untuk mewujudkan BEM yang aktif, bersinergi, sosialis, kompetitif, dan kreatif, mengembangkan organisasi yang lebih maju. Dan misi saya mampu mendukung dan menyelenggarakan kegiatan di kampus dan di luar kampus. Yang kedua, menampung aspirasi dan memecahkan masalah mahasiswa dengan prinsip kekeluargaan. Yang ketiga, menyelenggarakan program pengembangan bakat dan minat seluruh mahasiswa. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan BEM sebagai organisasi mahasiswa yang bersinergi. Selanjutnya, tentang informasi pribadi saya. Nama Wulan Nur Azizah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, dan tempat lahir saya Cirebon, tanggal 30 September 2000. Riwayat pendidikan saya tahun 2007 sampai dengan 2012 bersekolah di SDN 2 Mejahan Cirebon. 2012 sampai 2013 di Pondok Pesantren MTS Manbaul Cirebon. 2013 sampai 2015 di Pondok Pesantren SMP IT Nailul Khair Majalengka. 2015-2019 di SMK Nailul Khair Majalengka yang memiliki prodi rekayasa perangkat lunak. 2019 sampai 2020 masa pengabdian pesantren. Dan yang terakhir 2020 sampai dengan 2021 di kampus Politeknik LP3 Jakarta Utara yang mengambil prodi manajemen informatika. Dan riwayat pengalaman organisasi saya pertama tahun 2013 menjadi anggota Marching Band di MTS Manbaul Cirebon. Di tahun 2014 menjadi anggota OSIS Staf Ketua Ekstrakurikuler SMP IT Nailul Khair dan sekaligus wakil ketua kelas. Yang kedua, ketua kafilah di pondok pesantren, dan yang terakhir panitia umum tablik akbar, staf sekretaris di pondok pesantren. Tahun 2015 menjadi anggota OSIS Staf Ketua Ambalan Pramuka di SMK Nailul Khair. Pengalaman saya pernah mengaji di madrasah, SMP IT, dan SMK itu hanya sementara dan nggak terlalu lama. Yang kedua, berpengalaman mengikuti lomba cerdas cermat Quran tingkat SMP di Majalengka Pusat. Prestasi saya di tahun 2014 juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat pesantren, dan tahun 2015 juara 1 MTQ kitab, dan juara 1 lagi MTQ kitab takrib tingkat junior. Sekian CV dari saya untuk mencalonkan staf badan eksekutif mahasiswa di keluarga mahasiswa kampus Politeknik LP3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada tim Prodi 1, silakan. Coba gantian Idam dulu yang nanya, Dam. Oke, siap Nis. Baik. Untuk saya, Ulan, pertanyaannya tentang seputar keorganisasian. Suatu organisasi itu adalah wadah. Apalagi kamu di pesantren sudah pernah mengikuti beberapa organisasi dan juga memiliki prestasi. Nah, menurut kamu, pandangan kamu, seberapa besarnya atau perbedaannya antara organisasi yang sudah dialami dan organisasi yang akan kamu jalankan pada saat ini? Apakah sangat jauh tantangannya lebih besar atau bagaimana? Saya organisasi yang sekarang lebih besar banget tantangannya karena yang saya alami itu cuman sekedar pengalaman yang standar saja gitu. Jadi saya menurut saya kurang pengalaman dan masih butuh bimbingan sekali untuk kedepannya. Baik. Dan juga organisasi itu adalah tempatnya masalah. Nah, bagaimana kamu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang pada saat itu kamu alami? Langkah-langkahnya seperti apa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam organisasi baik eksternal dan maupun internal? Harus jika saya memberikan tujuan yang setara dengan bukan Santai aja, gimana langkah-langkah menyelesaikan masalahnya, tahap step by stepnya seperti apa? mengatur waktu untuk menyeimbangkan waktu mana bersama bagaimana mengurus band dan kegiatan kita sendiri atau karena kita kan sebagai mahasiswa memiliki kegiatan sendiri jadi harus berbagi waktu. Yang terakhir, jikalau suatu saat nanti antara kegiatan kepribadian kamu, kegiatan pribadi dan kegiatan organisasi, kamu lebih memilih yang mana nih? Memilih yang diprioritaskan yang mana? Kalau saya lebih ingin menjadi staf biasa. Kenapa? Maksudnya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi di saat itu berbarengan? Saya akan mementingkan kepentingan organisasi dulu. Organisasi berarti bisa dikatakan kamu sudah 100% yakin akan aktif di organisasi. Insya Allah. Tapi jika yang lebih untuk ya, tapi nggak 100% sekali, cuman ya saya mengusahakan. Mungkin itu dari saya di bidang keorganisasiannya. Dan selanjutnya Nasya, gantian Nasya di program kerja. Halo Ulan. Ya, halo Kak. Selamat siang. Iya, aku nanya satu pertanyaan aja. Jika Ulan terpilih menjadi ketua atau wakil BEM, program kerja seperti apa sih yang ingin Ulan buat di tengah pandemi COVID ini yang tentunya harus Ulan buat sesuatu yang menarik untuk mahasiswa lain seperti itu. Kira-kira ada gambaran nggak nih Ulan?
untuk program kerja seperti apa yang ingin kamu buat nanti? Bisa menjadi contoh jika ya karena menjadi ketua itu sangat berat. Jadi sebisa mungkin saya itu harus bisa menjadi gambaran untuk mereka dan ya, membuat mereka itu lebih aktif lagi. Ya kan, walaupun saya juga tidak tidak sebaik untuk semestinya menjadi seorang ketua. Namun saya harus bisa menjadikan mereka itu menjaga kita. Jadi kita harus lebih baik lagi. Dan caranya kita harus bisa sering berorganisasi, mengajak kesehari-hariannya. Ya misalnya harus bisa mengatur waktu dengan mereka, sering-sering mengatur waktu. Iya, maksud aku kan program kerja ini mengenai kegiatan atau agenda apa yang ingin kamu buat nanti. Itu kira-kira kamu ada contoh nggak atau ada gambaran tentang kegiatan apa yang ingin kamu buat? Gitu. Oh, contohnya semisal Iya. kayak di memperingati tabligh akbar kayak gitu. Iya, boleh, bebas tentunya. Kan kita lagi ada pandemi gini nih ya kan. Terus nggak bisa buat acara yang secara offline, secara langsung gitu kan. Nah, kamu ada ide apa ini untuk bikin sesuatu yang menarik seperti itu? Kayaknya belum ada deh Kak, belum kepikir. Oh, kamu belum kepikiran sama sekali ya? Sedikit aja, apa gitu? Contohnya mengadakan kultum bersama staf organisasi secara online. Oh, baik. Oke, itu aja sih Ulan. Terima kasih ya. Selanjutnya Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan sehat. Oke, Ulan. Sudah saya baca ya CV-nya, terus visi misinya. Ini, seandainya nanti kamu terpilih sebagai ketua BEM, menurut kamu peran dan tanggung jawab dari ketua BEM tersebut apa? Tanggung jawab kamu sebagai ketua BEM itu apa menurut pandangan kamu? Dan ada kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bijaksananya dalam hal apa? Dalam hal menyontohkan perilaku kita kepada organisasi yang lain atau kepada mahasiswa yang lain. Menjadi sosok yang harus patut dicontoh. Selanjutnya, jika kamu nanti terpilih jadi ketua BEM, apa yang akan kamu mau lakukan untuk mengembangkan BEM dari LP3I Jakarta ini sendiri di masa pandemi saat ini?
apa yang bisa kamu lakukan jika kamu jadi ketua BEM untuk kemajuan dari BEM LP3I Jakarta Utara ini di masa pandemi saat ini? Lebih sering mengatur Angan-angan kamu ini, angan-angan kamu untuk menjadi ketua BEM itu gimana sih gitu supaya BEM ini bisa dikenal gitu. Walaupun saat ini sedang pandemi, apa sih yang bisa kamu lakukan nantinya? Ada nggak? Kamu udah kepikiran belum? Seperti apa? Coba. belum ada Jadi kamu ikut trend ini gimana? Atas kemauan sendiri atau dorongan dari orang lain? atas kemauan sendiri, pengen ikut ya biar ikut aktif aja gitu, cuman lebih berminat ke staff yang lainnya. Nggak ada minat untuk jadi ketua? Sekali sebenarnya kan kalau kamu udah ada pengalaman organisasi, kamu bisa lebih meningkatkan lagi ya sebagai salah seorang ketua gitu. Tadi kan kamu udah apa ada sebagai apa ya di situ ya? Tuh anggota OSIS ya, staf ekstrakurikulernya gitu. Kamu udah tahu. Jadi kan kalau kamu udah pernah mengikuti satu organisasi di berbagai bidang, misalkan ya bidang keagamaan atau bidang yang lain ya, seharusnya ada tantangan sendiri buat kamu menjadi mencari satu tantangan baru. Kalau misalnya kamu cuman hanya ingin jadi staff atau ingin jadi keanggotaan BEM aja nggak usah ikut ini gitu kan. Kalau kayak gini kan kelihatan gitu mentalitinya masih belum kebentuk. Mungkin itu dulu aja ya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin Miss Amel bisa dilanjutkan. Oke, makasih Mbak Lia. Halo Ulan, salam kenal. Iya, sehat ya? Iya, kalau dari saya simple sih ya, karena tadi Wulan jawabnya tidak berminat, ya lebih minat ke staff lain. Saya tidak ada pertanyaan, karena percuma saya tanya juga tidak ada, karena kan saya lebih ke personality dan leadership ya. Percuma kalau saya tanya, karena menurut saya gini loh, yang sudah hadir di sini otomatis tidak ada bicara lagi tidak siap. Tidak ada lagi bicara saya lebih ke sini, saya lebih ke sini. Karena kan kita mungkin tim BEM sudah menjelaskan kalau ini adalah pemilihan ketua BEM bukan pengurus. Ketua BEM gitu. Jadi kalimat-kalimat belum siap, lebih lebih mau ke arah staf biasa aja, lebih kepada pengurusan biasa. Terus buat apa saya nanya tentang leadership? Sia-sia dong ya kan? Nggak apa ya? Nggak matching gitu loh. Saya tanya leadership tapi keinginannya bukan ke situ gitu. Kalau menurut saya wasting time aja gitu. Jadi dari saya mohon maaf tidak ada pertanyaan untuk Wulan karena Wulan tidak tertarik untuk menjadi bukan ini ya, tidak ada keinginan untuk di ketua BEM tapi lebih kepada apa ya, operasional biasa mungkin ya Wulan ya, mungkin di bagian sekretarisnya, bendahara dan segala macam gitu. Jadi untuk saya pertanyaan tentang leadership saya skip aja ya karena dari dari pertanyaan Kak Idam, Kak Nasya sama Miss Lia tadi saya udah ambil kesimpulan dari besar sih kalau memang kamu belum memantapkan hati gitu. Jadi kalau saya pun kasih pertanyaan tentang leadership pasti jawabannya sama dengan yang Kak Nasya tadi sampaikan. Saya belum ada gambaran pasti.
Jadi kalau menurut saya skip ya, Idam ya, pertanyaan dari saya untuk Ulan perihal leadership dan Leadership. personality ya. Baik, Miss. Oke, makasih. Untuk selanjutnya mungkin dari manajemen yang lain nih ada Bang Adil dan Kak Wafa bisa menyampaikan pertanyaan atau bagaimana? Atau kita skip ke peserta selanjutnya Novi Saputri dari AP Marunda. Bentar, Dam. Oke, siap Bang Adil. Dipersilakan Bang Adil. Ya, kalau untuk pertanyaan leadership kayak kata Miss Amel tadi, mungkin nggak ada ya, karena Wulan sendiri juga lebih tertariknya ke pengurusan ya, operasional. Tapi saya pengen tahu pemikiran secara individunya Wulan, pengen juga kan masuk di kepengurusannya gitu. Saya pengen tahu apa yang kamu ketahui tentang organisasi BEM ini dan tujuannya kamu masuk organisasi BEM ini apa gitu. Silakan jawab. Sebenarnya saya senang ada niatan ingin menjadi sebuah ketua. Namun saya masih butuh dorongan, masih kurang banyak berpengalaman sekali. Soalnya di tingkat sekarang menurut saya ini lebih sulit. Jadi saya masih membutuhkan bimbingan. Saya belum terlalu ya, tapi saya senang sekali, saya ingin menjadi ketua. Yang kamu ketahui tentang BEM ini apa? Maksudnya kamu tahu kepanjangan dari BEM ini? BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kamu ketahui tentang organisasi BEM ini dan tujuannya ada BEM ini dibentuk itu apa? Kira-kira menurut kamu? Kalau cuman kita nggak mau kalau misalnya ya mau dari ketua mau dari pengurus, kalau cuman buat gagah-gagahan, buat cuman doang aja, menurut saya mau ketua mau pengurus ada tujuannya. Menurut kamu pribadi tujuannya ada organisasi BEM ini apa sih? Saya bertujuan banget pengen membangun organisasi BEM ini tuh lebih kreatif, lebih aktif, lebih segalanya. Kalau semisal saya menjadi ketua BEM, saya berharap saya berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seseorang yang patut dicontoh oleh orang lain. Kalau langkah-langkahnya biar tujuan kamu itu tercapai, Pintar-pintar membagi waktunya antara bersama organisasi dan pribadi, dan saya harus bisa melatih bagaimana menjadi kepemimpinan. Terus, contohnya saya harus lebih melatih diri untuk menjadi lebih baik, dan harus mengajak teman-teman semuanya untuk saling berpartisipasi, saling bersama-sama untuk memajukan BEM tersebut menjadi BEM yang organisasi yang
aktif dan kreatif, dan benar-benar membuat pandangan yang bagus bahwa BEM itu tidak hanya sekedar organisasi biasa, yang kita harus benar-benar mampu membuat sebuah organisasi ini menjadi lebih terkenal baik oleh orang lain. Ya udah, Mas Idam, gitu. Baik, Bang Adil. Terima kasih Bang Adil. Nasya untuk selanjutnya, Nasya. Wulan, terima kasih ya Wulan ya sudah menjawab dari beberapa pertanyaan dari tim penguji. Nasya, Ya, Novisa Putri suruh masuk. Lanjut ke Dwi kalau itu. Dwi Rianti. oke. Wulan bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dwi. Siang, Kak. Kita kasih waktu 10 menit untuk memperkenal diri, menyampaikan visi misi dan gagasannya ke depan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rianti Nur dari kelas HP 098, kampus Jakarta Utara. Alasan saya mendaftar ke dalam organisasi BEM ini adalah saya ingin berkontribusi untuk kampus tempat saya menimba ilmu saat ini, serta untuk melatih diri saya mengenai kepemimpinan dan keorganisasian serta kerja sama tim saya, serta melatih mental saya dalam public speaking di hadapan banyak orang, juga serta untuk memperluas pengetahuan, wawasan, serta pengalaman saya dalam berorganisasi. Visi saya untuk mengikuti keorganisasian BEM ini adalah menjadikan BEM sebagai sarana pendukung karir, serta menambah kreativitas, inspirasi, dan apresiasi mahasiswa, juga ingin ikut aktif meneruskan keorganisasian BEM ke depannya. Misi saya adalah pertama, mengaktifkan dan memajukan organisasi atau UKM yang sudah ada di LP3I saat ini. Kedua, yaitu menjadi mahasiswa yang aktif dan disiplin untuk memotivasi diri saya sendiri untuk menjadi mahasiswi yang aktif dan disiplin. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Program kerja yang akan saya buat adalah Student Day atau Student Week atau Student Month, yaitu penyelenggaraan kegiatan olahraga atau hanya sekedar sharing, keresahan dan berbagai pengalaman antar mahasiswa yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama mahasiswa kampus LP3I. Serta yang saya singkat SATE atau sharing internal adalah sharing antar anggota BEM untuk mengevaluasi diri masing-masing dan memotivasi diri kita sebagai anggota BEM atau organisasi
untuk menjadi lebih baik dalam berkontribusi sebagai anggota BEM yang bisa dilakukan setiap bulannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Untuk pertama langsung dari saya pertanyaannya tentang keorganisasian. Apa yang kamu ketahui tentang BEM? BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa yang menaungi kreativitas mahasiswa serta yang melakukan kegiatan sosial atau itu aja. Oke, BEM ini kan adalah wadah tadi kata. Nah, peran BEM ini kepada mahasiswa ini seperti apa sih pandangan kamu perannya? Mungkin bisa jadi penghubung antara mahasiswa dan dosen atau bagian akademik. Jika ada keresahan, mahasiswa sendiri bisa sharing ke BEM dulu mungkin untuk mendapatkan solusi. Begitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, organisasi itu kan tidak lepas dari suatu permasalahan baik internal maupun eksternal. Nah, langkah-langkah kamu seperti apa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam organisasi? Mungkin didiskusikan dulu dengan anggota untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Juga mungkin bisa meminta pendapat kepada pendahulu seperti ketua BEM yang sebelumnya atau dari anggota yang lain atau dari akademik mungkin Kak untuk mendapatkan solusinya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, next, Nasya. Halo Dwi Irianti. Iya, aku mau nanya satu aja sih. Jika kamu terpilih menjadi ketua atau wakil BEM, gimana sih cara kamu agar program kerja yang kamu buat tadi itu dapat terlaksana dengan baik dan tepat? Ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk yang program kerja Student Day, pastinya saya akan presentasikan dulu kepada